Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadian Delvi dengan NIM 43422-11034 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi website saya yaitu Simpik, Sistem Informasi Penjualan Kue untuk pemenuhan tugas akhir saya. Oke, di Simpik ini kita mempunyai dua user yaitu penjual dan penitip. Ini adalah halaman loginnya dan kita ke step awal yaitu ini adalah halaman registernya. Di saat register kita bisa memilih tipe kita sebagai penjual atau penitip. Pertama, kita akan register sebagai penjual. Jadi sebagai penjual ini kita pakai akun email yang udah ada. Ini karena kenapa auto isi? Karena itu saya save ininya. Karena kan udah beberapa kali testing kan. Nah, jadi jika password dan konfirmasi passwordnya udah sama, dia bakal bisa di-register. Nah, kalau misalnya ada bakal ada informasi register berhasil, silakan login. Nah, ini akun kita tadi, terus kita login. Nah, pertama kali kita login sebagai penjual, ini adalah tampilannya karena belum ada data, jadi masih kosong. Terus dashboard, sidebarnya itu ada dashboard, penitip, penitip pro. Next step-nya adalah kita harus melengkapi data diri toko dulu. Yang pertama, eh, kita harus ngisi banner. Terus toko misalnya kayak toko Dian, toko toko kue Dian gitu. Terus nomor HP-nya misal 081234567689, alamatnya mungkin di Bengkong. Terus eh, toko toko kue. Nah, terus disimpan perubahannya. Nah, nanti karena sudah ada satu toko penjual, pas kita login sebagai penitip, kita bisa melihat informasi toko Dian ini. Nah, kita logout dulu, kita coba regis sebagai penitip. Misalnya namanya Nelvi, kita pakai email yang Nelvi ini, dan passwordnya juga Nelvi, terus kita regis. Nah, akun berhasil dibuat, terus setelah itu kita login. Ketika kita login sebagai penitip, itu adalah halaman pertama kita bisa melihat dashboard toko, list toko. Jadi daftar toko di atas ini adalah daftar toko yang kita itu statusnya sudah di-approve sebagai penitip mereka. Kalau yang di bawah ini adalah list-list toko yang kita tuh bisa join sebagai penitip di toko tersebut gitu. Nah, karena baru ada satu toko, kita ke sini. Nah, belum. Ini adalah informasi produk yang dijual oleh toko Dian. Nah, karena belum ada, jadi kita harus daftar dulu produk. Nah, karena kita baru juga sebagai penitip, kita harus nambahin dulu produk yang bakal kita jual. Ini ada tipe produk, misalnya nasi, kita mau jual nasi uduk, mungkin deskripsinya juga tetap sama, nasi uduk, terus harga modalnya mungkin 8.000, harga jualnya 10.000. Terus kita pilih gambarnya. Misal kita pilih sembarang. Nah, ketika berhasil ditambahkan, kayak gini. Mungkin kita akan coba lebih dari satu kali ya. Eh, misalnya kue lapis, kue lapis, terus harga modalnya misalnya 2.000, harga jualnya 4.000. Terus kita harus upload produknya, misalnya kayak kita pilih aja sih. Nah, ini kita udah nambahin dua produk, yang mana dua produk ini siap untuk kita titipkan di berbagai toko yang ada. Terus kita join sebagai penitip. Ini adalah list produk yang ada di master data produk kita. Terus kita pilih yang mana produk yang mau kita titipkan di warung ini. Jadi misalnya saya mau dua-duanya. Misalnya alasannya mau join buat income tambahan. Terus submit. Nah, ketika kita submit, itu berubah statusnya menjadi list status pengajuan. Jadi kayak ada historinya gitu, kayak gitu. Nah, ketika ini kata refresh itu bakal masuk ke toko yang di atas. Jadi daftar tokonya pending gitu. Terus misalnya kita log out, kita login lagi di penjual kita tadi. Nah, ini ada notifikasi masuk di
penjual, yaitu pengajuan baru. Nelvi mengajukan join ke toko Anda, kayak gitu. Atau bisa juga kita lihat dari sini, dari penitip. Nah, kalau misalnya ini kita klik, dia langsung ngarahin ke halamannya. Jadi ada Nelvi ngajuin tanggal segini, dua produk, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, terus kita bisa pilih sebagai penjual, kita bisa approve. Yang mana yang mau kita approve? Bisa dua-duanya, bisa salah satu, ataupun bisa reject. Nah, kalau misalnya reject, kita harus masukin alasan kenapa menolaknya. Misalnya produk ini kita terima dua-duanya, terus ya saya setuju dan yakin. Nah, statusnya akan berubah menjadi approve dan riwayat pengajuannya akan berubah. Nah, ketika kita login sebagai Nelvi, maka status kita sudah berubah menjadi approve. Nah, kalau misalnya statusnya sudah berubah menjadi approve, maka kita itu tinggal melakukan penitipan setiap harinya pada toko ini. Misalnya, nih, jadi ketika kita klik detail toko di Kuedian ini, dia sudah ada tiga tab. Yang awalnya tadi cuma ada satu tab, yaitu detail toko doang. Nah, ini adalah produk toko Kuedian yang berasal dari si penitip. Terus ada dashboard pendapatan, ini karena pendapatan belum ada, jadi masih kosong-kosong. Dan ini adalah riwayat penjualan. Jadi karena belum ada penjualan, masih kosong. Mari kita buat untuk riwayat penjualannya. Yang pertama itu misalnya, ini adalah pilihan dari produk yang udah di-approve tadi. Jadi nasi uduk dan kue lapis kan udah di-approve. Jadi bisa kita titipkan setiap harinya. Tinggal kita masukin jumlahnya. Misalnya di hari ini saya akan mengajukan 20 20 kue. Nah, misalnya lagi ketika ternyata di hari ini saya juga nitip lagi 15 kue lapis, maka akan ada dua record history penitipan harian saya. Nah, setelah ini itu kita login sebagai penjualnya. Nah, Nah, sebagai penjual, total produknya ada dua, yaitu tadi adalah produk yang dari Sinelvi, yang dia dua produk kan ngajunya. Terus untuk ngevalidasi stok, ngevalidasi sisa stok, itu si penjual harus ke menu penitip approve. Jadi udah ada nih Nelvi, joinnya tanggal segini. Nah, ketika diklik detail, maka akan menampilkan lewat pengajuan Nelvi. Nah, terus tadi kan Nelvi ngajuin 20 dan 15. Nah, itu kita bisa validasi. Misalnya, benarkah dia 20? Nah, kalau ada opsi untuk upload foto. Ini tidak mandatory, tapi ini bisa dipakai gitu. Nah, kalau misalnya kita udah validasi stok, kita bisa input sisa stok. Jadi validasi stok ini dilakukan oleh penjual pada saat pagi hari. Jadi ketika penitip menaruh kue di toko, dia hitung, oh benar memang sekian, dan nanti dia validasi. Nah, ini adalah sisa stok ini adalah ketika toko tutup, jadi kan bakal dihitung sisa kue-kue mereka. Nah, inputnya di sini. Misalnya di sini validasinya dia cuma ada 14. Terus foto ini adalah sebagai bukti supaya tidak ada eh, kecurangan. Nah, ketika sudah ada transaksi jual beli di toko secara langsung, terus si penjual harus menginput sisa stoknya. Misalnya ini sisanya satu. Nah, untuk foto itu tuh dia kan opsional, boleh kosong, boleh enggak. Nah, jadi bisa juga kalau misalnya diisi juga, kalau diisi juga misalnya kayak gini. Nah, dia untuk pendapatannya itu otomatis terhitung. Jadi pendapatan toko itu tuh 15, enggak 4.000 dikurang 2.000 itu kan 2.000. Terus dikali jumlah stok yang terjual. Jadi kan 14 dikurang 2, 12. 12 kali 2, 24. Untuk pendapatan penitip ini, hitungannya adalah 14 dikurang 2 itu 12, 12 dikali 2.000 juga 24.000. Nah, begitu. Jadi ketika sudah divalidasi sisa stok dan stoknya itu bakal muncul juga otomatis di penitip. Nah, join di penitip, buka, nih, dia otomatis. Terus sebagai penitip kita bisa lihat foto apa yang ditampilin. Oh, apakah benar kayak gitu. Nah,
Ini adalah dashboard pendapatan dari si penitip. Jadi bisa ngelihat 176.000 ini berasal dari mana aja. Terus mungkin bisa difilter juga dari misalnya dari tanggal segini aja. Oh, karena cuma datanya satu. Jadi ini misalnya nih searchingnya juga bisa by name. Terus masih uduk. Searchingnya juga bisa. Semua filter dan searching harusnya udah jalan juga. Cek kayak tanggal satu. Nah, tidak ada data yang cocok kalau misalnya nggak ada. Terus kita bisa riset. Terus untuk master produk tadi kita bisa edit datanya juga, bisa hapus, bisa kembali juga. Nah, terus eh, di sini ada data diri penitip juga. Kita bisa lengkapi juga. Nih, berhasil diperbaharui. Terus untuk riset password itu bisa dari sini. Kalau misalnya kita ada di dalam sistem, kita itu bisa buat kayak gini aja untuk riset passwordnya. Tambah password, update. Nah, jadi karena udah saya update, jadi ketika login itu udah pakai ini yang baru harusnya. Tuh, nih sudah menggunakan yang baru. Terus di sini juga ada lupa password yang bakal dikirim ke email. Misalnya ini adalah emailnya nelvi@gmail.com. Salah, bukan. Bisa lupa password, kirim ke ini. Nah, ini tuh link link risetnya itu udah dikirim ke. Nah, karena untuk pengiriman email ini saya pakai platform third party yaitu Mailtrap. Jadi kita bisa track dari Mailtrap ini. Nah, nih ada sandbox Simpik. Kita bisa lihat nih, dia ngirim ke beberapa detik yang lalu itu ngirim ke Nelvi. Kita reset password di sini, terus bakal gini, password baru misalnya kita masukin, oke, email tidak ditemukan karena eh, email Nelvi ini, nah jadi karena tadi kita udah reset passwordnya, nah kita bisa login pakai password yang baru, terus sudah. Ini ada juga notif-notif untuk update-update status dari toko ke penitip. Nah, mungkin cuman itu aja fitur yang ada di Simpik ini, terkurang terlebihnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.